Selamat pagi Bu Cindy, pada hari ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Christian Jonathan, Georgia Areta, Kayla Theophilia, Peter Alexander, dan saya sendiri Samuel Christopher akan membahas mengenai perluasan ke beberapa peubah acak. Selanjutnya, oke, jadi daftar isi untuk apa yang akan kami bahas pada pagi hari ini adalah yang pertama tentang 3 peubah acak, yaitu trinomial, kemudian generalisasi, dan peubah acak. Kemudian kita akan membahas mengenai PDF dan CDF dari peubah acak itu. Kemudian ada MGF-nya, ada ekspektasi, variansi, independensi, koefisien korelasi, beserta dengan 2 contoh di akhir nanti. Selamat pagi, Bu Cindy dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Peter Alexander Wandojo dari kelompok 1. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai 3 peubah acak, generalisasi ke N peubah acak, dan juga CDF dan PDF dari N peubah acak. Nah, untuk pertama kita menjelaskan mengenai 3 peubah acak. Sebelumnya kita untuk mengenal lebih lanjut kita akan menggunakan sebuah contoh. Jadi misalkan di sini diberikan contoh sederhana berupa pelemparan sebuah koin sebanyak 3 kali. Ruang sampel dari percobaan acak tersebut adalah seperti yang bisa kita lihat dari C bagusnya, ada C1-nya T itu tail dan H itu head, masuk kepala dan buntut. Nah, terus dimisalkan terdapat 3 peubah acak yaitu X1, X2 dan X3 di mana X1 adalah jumlah T pada 2 lemparan terakhir, jumlah yang X2 adalah jumlah H pada 2 lemparan terakhir, dan juga X3 adalah jumlah T pada seluruh lemparan. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita lempar sebuah koin sebanyak 3 kali, maka tentu aja isi dari ruang sampelnya ada 8 macam. Kita bisa lihat di sini, nilai X1 dari misalnya contoh C1 itu berarti X1 dari TTT, yaitu dan X1 karena diambil adalah banyak T dari 2 lemparan terakhir, maka di sini ada 2, dan hal tersebut juga bisa kita lihat untuk bawah-bawahnya untuk X1. Sedangkan untuk X2 itu kan melihat banyaknya H dari 2 lemparan terakhir, sehingga kalau misalnya X2 dari C1, yaitu X2 dari TTT, maka nilainya 0, karena 2 lemparan terakhirnya berisi T dan T, maka tidak ada H-nya. Sedangkan untuk yang itu juga berlaku untuk seluruh dari C1 sampai C8, dan sedangkan kita bisa lihat dari dari X3, dari C1 itu berarti X3 dari TTT, dan karena X3 tadi menandakan banyaknya T dari seluruh lemparan, maka X3 dari C1 bernilai 3. Hal tersebut juga kita bisa lihat dari C1 hingga C8. Oke, berikutnya. Setelah kita menggelar contoh, bisa kita lihat dari sini akan dibentuk pasangan terurut X1, X2, X3, di mana X1 sama dengan X1C, X2 sama dengan X2C, dan X3 sama X3C. Untuk C, elemen dari C bagus, jadi pemetaannya itu C bagus dengan X1, X2, X3 menuju bilangan dimensi 3. Terus juga ini ada juga C, maps to X1C, X2C, dan juga X3C. Jadi sebelum kita membahas definisi asli, kita bisa lihat kalau misalnya kita dari contoh yang kita diberikan tadi, nilai dari peubah acak dari C1 itu bernilai 2,0,3, terus sedangkan untuk dari yang TTH itu dapat 1,1,2 dan seterusnya sampai bawah. Contoh misalnya yang C8, maka dipetakan ke 0,2,0 begitu. Nah, jadi setelah kita melihat contoh, dapat kita lihat bahwa X1, X2, dan X3 adalah fungsi bernilai real yang didefinisikan atas ruang sampel C bagus dan memetakan ruang sampel C bagus tersebut ke ruang pasangan bilangan terurut A bagus. Maksudnya itu seperti kita bisa lihat di nomor 2 di halaman 2 ini, di contohnya, jadi A bagusnya itu isinya ada 2,0,3, ada 1,1,2, ada 2,0,2. Itu jadi hasil pemetaan dari C bagus yang isi C1 sampai C8 ke A bagus yang merupakan ruang pasangan bilangan terurut A bagus. Di sini isi dari bilangan urut A bagus ini ada 3 bilangan terurut ya, karena dimensi 3. Secara definisi, variabel acak X1, X2, dan X3 memetakan setiap elemen C bagus ke tepat 1. Dan hanya satu pasangan terurut X1C sama dengan X1, X2C sama dengan X2, X3C sama dengan X3. Nah, sehingga ruang dari X1, X2, X3 adalah disempurnakan pasangan terurut, bisa kita lihat di bawah sini, A bagus sama dengan bentuknya itu pasangan bilangan terurut. Nah, misalkan ada A, subset dari A bagus, maka probabilitas kejadian A dinotasikan dengan probabilitas X1, X2, X3 elemen A sama dengan probabilitas P, X1, X2, X3A sama dengan juga PA.
Begitu. Nah, ini kan dari 3 peubah acak. Bagaimana dengan generalisasinya ke n peubah acak? Setelah mempelajari satu variabel, dua variabel, dan juga tiga variabel, maka dapat kita perluas dan generalisasikan ke n variabel. Misalkan suatu percobaan random mempunyai ruang sampel C bagus, misalkan XI memetakan untuk semua C elemen C bagus ke satu dan hanya satu XIC, sama dengan XI, dan I itu 1 sampai N. Nah, ruang dari variabel tersebut adalah tentunya seperti sama dengan 3 variabel tadi, yaitu A bagus sama dengan X1, X2 sampai Xn, di mana X1 sama dengan X1C, hingga Xn sama dengan Xnc, dengan C elemen C bagus. Nah, sama dengan halnya dengan 3 peubah acak tadi, misalkan A elemen subset dari A bagus, maka probabilitas dari X1, X2, sampai Xn itu elemen A, itu adalah sama dengan bisa ditulis dengan PC, di mana C itu adalah C, di mana C elemen C bagus, yang berisikan X1, X1C, X2C, dan hingga XNC itu elemen A. Nah, berikutnya, bagaimana dengan PDF bersama dari n variabel acak dan CDF-nya? Tapi di sana, jadi sekarang kita akan bahas PDF-nya terlebih dahulu. PDF bersama dari, ada typo, itu bersama dari X1, X2 hingga Xn, yaitu bisa ditulis dengan F kecil X1 sampai Xn, memenuhi syarat sebagai PDF. Seperti yang kita tahu, PDF itu memiliki syarat. Pertama, nilai PDF selalu positif. Maka pertama, F dari X1 sampai Xn itu bernilai positif, selalu lebih besar daripada 0. Lalu juga integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari f x1 sampai xn dari dx1, dx2 hingga dxn itu bernilai 1. Itu untuk kasus kontinu menggunakan integral. Apabila untuk kasus diskrit maka akan digunakan sigma. Penjumlahan dari sigma xn hingga x1 dari fx1 sampai xn itu juga harus bernilai 1. Itu untuk kasus diskrit. Nah, berikutnya misalkan f x1 sampai xn didefinisikan pada A bagus dan f x1 sampai xn itu sama dengan 0 untuk yang lainnya, maka untuk A elemen A bagus, probabilitas dari A itu sama dengan integral dengan batas yang terdapat pada A untuk x1 hingga xn, dx1 hingga dxn. Untuk variabel acak kontinu dan untuk kalau misalnya untuk diskrit, maka ditulis sebagai PA sama dengan penjumlahan sigma dari A untuk fx1 hingga xn untuk variabel acak diskrit. Untuk contohnya dan penjelasan nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Mungkin akan digunakan 3 peubah acak sebagai contohnya. Nah, hal tersebut tentunya juga berlaku hal-hal di atas ini nih, semua yang telah saya jelaskan di halaman ini. Untuk PDF dari n peubah acak, tentunya untuk n variabel acak juga tentunya berlaku untuk yang 3 variabel acak ataupun 2 variabel acak ataupun 1 yang seperti kita pernah bahas. Karena definisi tersebut ditunjukkan untuk menggeneralisasikan untuk n variabel acak. Maaf. Nah, setelah kita bahas PDF-nya, bagaimana dengan CDF-nya? Fungsi distribusi atau CDF dari X1 hingga Xn, yaitu F besar, X1 hingga Xn, itu adalah probabilitas di mana X1, X besar 1 lebih kecil sama dengan X1, dan seterusnya hingga X besar N lebih kecil sama dengan X kecil N. Nah, jika A sama dengan Y1 hingga YN, di mana Y1 lebih kecil dari sama dengan X1, Y2 lebih kecil sama dengan X2, hingga YN lebih kecil sama dengan XN, di mana untuk semua I, XI dan YI itu elemen bilangan real, maka probabilitas dari A, seperti kita bisa lihat itu sama dengan probabilitas dari X1 hingga XN elemen A, juga probabilitas di mana X1 lebih kecil sama dengan X1, dan seterusnya, itu merupakan fungsi probabilitas dari X1 hingga Xn, atau fungsi distribusi juga, maka di situ bisa kita lihat F besar X1 hingga Xn, itu dapat kita hitung sebagai integral dari minta hingga sampai Xn, minta hingga sampai Xn1, intinya minta hingga sampai batasnya. Dari F, Y1 hingga YN, DY1 hingga DYN. Nah, apabila dan pada titik-titik di mana di mana fungsi distribusi ini kontinu, maka berlaku sebuah sifat yaitu fungsi distribusi CDF apabila diturunkan secara parsial terhadap X1, X2 hingga Xn, maka akan dihasilkan PDF-nya. Jadi seperti kita juga pernah bahas pada satu variabel dan 2 variabel, ini juga berlaku untuk 3 variabel dan untuk n variabel.
CDF itu merupakan integral dari PDF. Maka berlaku bahwa PDF adalah turunan dari CDF. Kalau misalnya lebih dari satu variabel, maka digunakan turunan parsial. Sekian presentasi dari saya mengenai 3 peubah acak, generalisasi ke N peubah acak, dan juga PDF dan CDF dari N variabel acak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sekarang saya Kayla Theophilia dengan NPM 2106725406 akan menjelaskan mengenai ekspektasi dan MGF. Ekspektasi matematika adalah suatu nilai harapan akan suatu kejadian untuk terjadi. Ekspektasi matematika dapat dilambangkan dengan ekspektasi dari X atau E kurung X dan memiliki dua definisi, yaitu yang pertama, untuk kasus diskrit, ekspektasi dari X akan sama dengan sigma dari X dikali Fx. Lalu untuk kasus kontinu, ekspektasi dari X akan sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari X dikali dengan Fx. Untuk ekspektasi dari fungsi variabel acak akan tertera seperti persamaan berikut. Untuk kasus diskrit, ekspektasi dari Y akan sama dengan ekspektasi dari U fungsi dari X sama dengan sigma dari U fungsi dari X dikali Fx. Lalu untuk sifat yang kontinu akan menghasilkan ekspektasi dari Y sama dengan ekspektasi dari UX sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari U fungsi dari X dikali Fx. Hal ini sudah tertera pada PowerPoint berikut. Nah, ekspektasi memiliki beberapa sifat. Yang pertama, ekspektasi dari K atau sebuah konstanta akan sama dengan konstanta itu sendiri. Lalu untuk ekspektasi dari K dikali X atau konstanta dikali X akan sama dengan apabila konstanta ditaruh di luar atau konstanta dikali dengan ekspektasi dari X. Lalu untuk persamaan yang ketiga adalah ekspektasi dari K1X1 ditambah K2X2, di mana K1 dan K2 adalah konstanta, maka akan sama dengan konstanta pertama dikali dengan ekspektasi X1 ditambah konstanta kedua dikali dengan ekspektasi X2. Oke, terdapat beberapa ekspektasi khusus. Yang pertama adalah nilai rata-rata atau mean value yang dapat dilambangkan dengan mu. Di sini tertera persamaannya bahwa ekspektasi dari X akan sama dengan sigma dari X Fx, yaitu sama dengan mu atau nilai rata-rata. Ekspektasi dari X akan sama dengan A1 dikali F fungsi dari A1 ditambah A2 dikali fungsi dari A2 dan seterusnya sampai AI dikali fungsi dari AI. Lalu ada juga variansi dan standar deviasi. Variansi adalah suatu rata-rata berbobot dari kuadrat deviasi masing-masing X terhadap nilai min atau mu. Kata lain dari variansi adalah nilai min dari kuadrat deviasi X terhadap mu. Terkadang dinotasikan menjadi sigma kuadrat seperti yang tertera di sini atau var dalam kurung X. Sigma kuadrat sama dengan ekspektasi dari X dikurang mu dalam tutup kurung kuadrat, atau sama dengan ekspektasi dari X kuadrat dikurang mu kuadrat yang merupakan nilai rata-rata dikuadratkan. Sementara itu, untuk standar deviasi adalah suatu ukuran penyebaran dari nilai variabel acak X terhadap suatu min atau mu. Standar deviasi dilambangkan dengan tanda berikut yang merupakan akar dari variansi dari X. Ekspektasi khusus yang ketiga merupakan MGF. Fungsi pembangkit momen atau moment generating function yang seringkali disingkat sebagai MGF adalah salah satu cara bagi kita untuk menampilkan suatu distribusi probabilitas dengan fungsi tertentu. MGF ini akan menghasilkan momen-momen dari variabel acak seperti min dan variansi. Seperti yang telah kita ketahui dan saya tuliskan di PowerPoint berikut, MGF akan sangat membantu untuk masalah kombinatorik, menentukan momen dan distribusi suatu fungsi, serta memberi cara yang lebih mudah untuk mengetahui kebebasan dari suatu random variabel.
MGF sendiri dapat dibedakan untuk variabel acak diskrit seperti persamaan yang di sebelah kiri, atau untuk variabel acak kontinu yang tertera pada sebelah kanan. Bentuk dasar dari MGF itu sendiri tertera pada persamaan pertama ini, yang merupakan MT atau fungsi MGF sama dengan ekspektasi dari E pangkat TX. Lalu kita dapat lihat di fungsi di sebelah kiri, MGF untuk variabel acak diskrit dinyatakan dengan ekspektasi dari E pangkat TX itu sendiri atau MGF itu sendiri adalah sigma dari E pangkat TX dikali Fx. Sementara itu untuk variabel acak kontinu, ekspektasi dari E pangkat TX atau MT atau MGF itu sendiri dihasilkan dari integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari E pangkat TX dikali Fx. Suatu sifat distribusi dapat dinyatakan dari turunan dari MT atau turunan dari fungsi MGF-nya. Pada slide sebelumnya, kita dapat melihat bahwa salah satu ketentuan bagi MT adalah akan ada apabila terdapat ekspektasi pada keadaan T dalam range min H sampai H, di mana H lebih besar dari 0. Fakta ini menyebabkan MT akan mengalami turunan ketika ia memiliki T sama dengan 0. Pada kotak paling kiri, kita dapat melihat bahwa setelah diturunkan, fungsi turunan dari M saat T sama dengan 0 adalah integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari X dikali E pangkat TX dikali Fx. Ketika kita memasukkan T-nya sama dengan 0, akan menghasilkan integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari X dikali Fx yang merupakan sama dengan ekspektasi dari X atau min atau nilai rata-rata. Kita dapat bilang bahwa ini adalah momen pertama dari random variable X. Lalu pada kotak yang kedua atau kotak yang di tengah, kita dapat melanjutkan penurunan tersebut menjadi M double aksen dari T. Akan dapatkan M double aksen sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga X kuadrat dikali Fx dikali dx, yaitu sama dengan ekspektasi dari X kuadrat. Hal ini dapat kita sebut dengan momen kedua dari random variable X. Ketika kita mengingat persamaan variansi yang merupakan yang dapat dihasilkan dari ekspektasi dari X kuadrat dikurang kuadrat dari ekspektasi dari X, itu akan sama dengan M double aksen 0 dikurang M aksen 0 dikuadratkan. Atau turunan kedua dari M T ketika T sama dengan 0 dikurangkan dengan kuadrat dari turunan pertama dari M ketika T sama dengan 0. Ketika kita generalisasi dengan M sama dengan bilangan bulat positif dan M besar pangkat M kecil akan sama dengan ekspektasi dari X besar pangkat M kecil. Untuk variabel acak diskrit akan menghasilkan sigma dari X pangkat M dikali dengan Fx, dan ketika untuk variabel acak kontinu akan dihasilkan dari integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari X pangkat M dikali Fx. Untuk tingkat selanjutnya, karena tidak semua distribusi memiliki MGF, kita dapat menuliskan fungsi Pi dari T sama dengan ekspektasi dari E di pangkat I TX. Selamat malam Bu Cindy, nama saya Christian Yunatan dengan NPM 2106-701904. Akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai independensi n variabel dan koefisien korelasi dari n variabel. Yang pertama ada independensi n variabel untuk variabel acak diskrit. Pertama kita misalkan x1, x2 sama dengan xn adalah variabel acak diskrit. Kemudian misalkan kejadian x1 sama dengan x kecil 1, x2 sama dengan x kecil 2, sampai dengan xn sama dengan x kecil n. Adalah kejadian yang independen untuk setiap x1, x2 sama dengan xn. Maka kita sebut x1, x2 sama dengan xn adalah variabel acak independen. Nah, pada kasus ini bisa kita tuliskan bahwa peluang dari x1 sama dengan x kecil 1, x2 sama dengan x kecil 2, sampai dengan xn sama dengan x kecil n, itu sama dengan
perkalian dari peluang masing-masing variabel, yaitu perkalian dari peluang X1 sama dengan X kecil 1 dikali peluang dari X2 sama dengan X kecil 2 sampai dengan dikali peluang dari Xn sama dengan X kecil n, atau ekuivalen dengan fungsi X1, X2 sampai dengan Xn sama dengan perkalian dari fungsi X1 dikali fungsi X2 sampai dengan perkalian fungsi Xn. Nah, pernyataan tersebut jika kita konversikan menjadi jika untuk setiap X1, X2 sama dengan Xn itu fungsi probabilitas bersamanya, yaitu Fx1, X2 sama dengan Xn, bisa kita ekspresikan sebagai perkalian dari fungsi X1 saja, X2 saja, atau sampai dengan Fxn saja. Nah, bisa kita bilang bahwa X1, X2 sama dengan Xn adalah variabel acak independen. Nah, jika fungsi tersebut tidak bisa diekspresikan, maka fungsi tersebut adalah dependen. Kemudian ada independensi n variabel untuk variabel acak kontinu. Misalkan X1, X2 sampai dengan Xn adalah variabel acak kontinu. Nah, kita bisa sebut bahwa X1, X2 sampai dengan Xn itu sebagai variabel acak independen jika X1 kurang dari sama dengan X1, X2 kurang dari sama dengan X2 hingga Xn kurang dari sama dengan Xn adalah kejadian independen untuk setiap X1, X2 sama dengan Xn. Pada kasus ini, peluang dari X1 kurang dari sama dengan X1, X2 kurang dari sama dengan X2, sampai dengan Xn kurang dari sama dengan Xn, itu sama dengan perkalian dari peluang masing-masing variabelnya, yaitu peluang dari X1 kurang dari sama dengan X1 dikali peluang X2 kurang dari sama dengan X2 sampai dengan peluang dari Xn kurang dari sama dengan Xn. Atau sama dengan ekuivalen dengan fungsi dari X1, X2 sama dengan Xn sama dengan perkalian dari F1, X1 dikali F2, X2 sama dengan Fn kali Xn. Nah, dengan F1, X1, F2, X2 sama dengan Fn fungsi dari Xn adalah fungsi distribusi marginal dari X1, X2 sampai dengan Xn. Nah, pernyataan pada layar di sini adalah jika kita konversikan, berarti untuk setiap X1, X2 sampai dengan Xn, fungsi probabilitas bersama, yaitu Fx1, X2 sama dengan Xn, itu kita bisa ekspresikan sebagai perkalian dari fungsi X1 saja, X2 saja, atau sampai Xn saja. Nah, kalau fungsi tersebut tidak bisa diekspresikan, berarti fungsi tersebut bisa dikatakan dependen. Kemudian ada syarat kedua independensi, yaitu A bagus atau ruang nilainya, itu pada PDF bersama itu harus sama dengan cross product dari ruang nilai setiap PDF marginal satu variabel, yaitu A bagus 1 dikali cross A bagus 2 sampai dengan A bagus n. Kemudian ada koefisien korelasi untuk n variabel. Untuk koefisien korelasi dua variabel, kita ketahui bahwa kovariansi XY itu sama dengan ekspektasi dari perkalian X dikurang mu1 dikali Y kurang mu2. Nah, kita bisa turunkan untuk n variabel kurang lebih mirip dengan koefisien korelasi yang dua variabel. Nah, pertama kita misalkan dulu kejadian X1 sama dengan X1, X2 sama dengan X2, sampai dengan Xn sama dengan Xn. Nah, misalkan kita mau menghitung korelasi antara dua kejadian, misalkan XI dan XJ. Nah, kovariansi dapat dihitung dengan persamaan, kita substitusikan XI dan XJ-nya menjadi kovariansi XJ sama dengan ekspektasi dari perkalian XI dikurang mu XI dikali XJ dikurang mu XJ. Nah, dari persamaan di atas kita bisa mendapatkan nilai kovariansi dan kita mendapatkan koefisien korelasi, itu kovariansi XI dan XJ dibagi dengan sigma XI dikali sigma XJ. Dengan keterangan mu itu adalah mean atau rata-rata, sigma itu sebagai standar deviasi, dan rho itu koefisien korelasi.
Selamat pagi Bu Sini dan teman-teman. Saya sama Christopher akan melanjutkan presentasi dari teman saya terkait contoh yang pertama dari sebuah PDF bersama yang diberitahu fx, yz bernilai 3 dikali x plus y plus z dibagi 2 dengan range dari x 0 sampai 1, y 0 sampai 1, dan z juga 0 sampai 1, dan 0 untuk yang lainnya. Nah, di sini soalnya meminta kita untuk menentukan PDF marginal dari masing-masing x, y, dan z. Kemudian probabilitas ketika x bernilai 0 sampai setengah, kemudian y bernilai setengah sampai 1, dan z bernilai 0 sampai setengah. Dan kemudian kita diminta untuk menunjukkan bahwa x dan y itu dependent atau saling bergantung. Kemudian ada diminta untuk mencari ekspektasi dari x, y. Dan yang terakhir adalah ekspektasi dari x ditambah y dengan bersyaratkan z. Jadi tanpa berlama-lama langsung kita mulai saja ke bagian A-nya. Oke, jadi di sini kita bisa melihat bahwa PDF marginal X, di sini kita melihat hanya ada double integral di bagian kiri atas, karena kita ingin mencari sebuah nilai yang hanya bergantung pada variabel X, tidak ada variabel Y dan tidak ada variabel Z di sana. Oleh karena itu kita mengintegralkannya 2 kali terhadap DY dan DZ. Jadi kita integralkan terhadap Y dan Z. Nah, batasnya itu dari mana? Batasnya itu dari negatif tahingga sampai tahingga. Tapi karena dari negatif tahingga sampai 0 itu tidak memiliki nilai, dan dari 1 sampai tahingga juga tidak memiliki nilai, maka kita akan persingkat rumusnya jadi hanya dari batas yang ditentukan oleh soal sebelumnya. Jadi dari 0 sampai 1, kemudian dari 0 sampai 1 lagi integralnya dari fungsi x, y, z yang sudah diketahui sebelumnya di soal, diintegralkan terhadap y dan z. Di sini tidak menjadi masalah apabila kita menukar y dengan z, karena batasnya juga sama, berhubung batasnya sama, jadi kita tidak apa-apa ketika menukarnya. Oke, kemudian dengan proses integral seperti ini, didapatkan bahwa PDF marginal dari X adalah 3/2 dikalikan dengan X plus 1 dengan batas 0 sampai 1 untuk X-nya. Nah, kemudian untuk Y kurang lebih sama dengan X, kita dapatkan 3/2 Y tambah 1 dengan batas 0 sampai 1 untuk Y-nya, dan PDF marginal Z juga dapatkan 3/2 Z plus 1 dengan batas Z dari 0 hingga 1. Nah, di sini kita melihat bahwa sepertinya ada kemiripan ya, dari 3/2 X plus 1, kemudian 3/2 Y plus 1, dan 3/2 Z plus 1. Ada sebuah pola yang dibentuk oleh PDF marginal ini. Nah, kita akan lihat di sini. Nah, kenapa PDF marginal angka Y-nya sama Z-nya nggak disebutin tadi? Nah, kenapa itu terjadi? Karena sebenarnya tinggal mengganti saja PDF X itu ketika kita Y, kita integralkan terhadap X dan Z. Dan ketika Z, kita integralkan terhadap X dan Y. Nah, tinggal diganti begitu saja. Dan kenapa bisa langsung keluar hasilnya seperti itu? Karena yang pertama, kita harus perhatikan bahwa PDF ini batasnya sama. Kita refresh balik ke awal, ketika soalnya itu mengatakan bahwa batas X-nya itu dari 0 sampai 1, Y-nya juga dari 0 sampai 1, dan Z-nya juga bernilai dari 0 sampai 1. Jadi, di sini batasnya kita bisa lihat sama. Kemudian, apalagi yang kita bisa lihat sama, yaitu koefisiennya. Koefisien dan juga yang ketiga derajat. Nah, kita bisa lihat di sini, di soal bahwa koefisiennya semuanya bernilai 3/2. Ketika dimasukkan, maka 3/2X tambah 3/2Y tambah 3/2Z, dan juga X, Y, dan Z-nya sama-sama berpangkat 1. Jadi di sini tidak ada perbedaan pangkat, tidak ada perbedaan koefisien, dan juga memiliki batas yang sama. Jadi batasnya sama, koefisiennya sama, dan juga pangkatnya sama. Jadi ketika ketiga hal ini tercapai, maka kita bisa langsung menukar nilai X dengan Y dan juga dengan Z. Karena jika dihitung integralnya juga akan bernilai sama, seperti itu. Jadi karena integralnya akan bernilai sama, kita bisa pakai trik ini. Tapi harus diperhatikan beberapa hal yang menjadi syarat dari penggunaan trik yang tadi. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk mencari probabilitas dari 0x sampai setengah, kemudian y-nya dari setengah sampai 1, dan z-nya dari 0 sampai setengah. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa kita nggak bisa menukar urutannya sembarangan. Jadi kita harus taruh x itu di 0 sampai setengah, y itu dari setengah sampai 1 integralnya, dan z itu dari 0 sampai setengah. Nah, bagaimana cara kita menaruhnya? Jadi, batas integral yang paling kanan itu yang paling dalam akan bertemu dengan dx. Jadi, 0 sampai setengah itu adalah batas dari dx dari soal, dan
kita harus pertemukan itu di paling dalam. Nah, kemudian setelah X ada DY. Nah, DY itu batasnya dari berapa? Dari setengah sampai 1. Makanya kita taruh batas untuk integral yang tengah itu dari setengah sampai 1. DZ gimana? DZ dari 0 sampai setengah seperti yang diminta oleh soal. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menukar? Apakah boleh kita nukar? Misalnya kita taruh DX dulu baru DY. Kita taruh DY dulu baru DX, baru DZ. Misalnya seperti itu. Itu boleh, tapi dengan satu catatan kalau batasnya juga harus diganti. Jadi setengah hingga 1 itu kita taruh di paling kanan, sedangkan 0 ke setengah itu kita taruh di batas yang tengah. Jadi harus diganti juga sesuai dengan batas X, Y, dan Z pada masing-masing bagian dari probabilitas ini. Nah, seperti biasa, tinggal kita masukkan saja X, Y, Z-nya ke dalam triple integral ini, dan dapatkan hasilnya adalah 11/64. Untuk proses integralnya, saya rasa tidak perlu dijelaskan terlalu panjang karena sudah dipelajari di kalkulus dan konsepnya cukup mudah untuk dipahami. Selanjutnya, untuk menunjukkan bahwa X dan Y dependent. Nah, syarat independensi kita perlu ingat, refresh lagi dari awal adalah ketika fungsi dengan X dan Y itu sama dengan Fx, F marginal X dikali dengan F marginal Y. Nah, di sini kita bagaimana menghitungnya? Kita buat fungsi tersebut dari integral 0 sampai 1 dari fungsi Fx, YZ ini, kita integralkan hanya terhadap DZ. Kenapa hanya kita integralkan terhadap DZ? Karena kita mau mencari Fxy, di mana hasilnya tersebut harus mengandung variabel X dan variabel Y. Nah, oleh karena itu hasilnya di sini terlihat di bawahnya, itu 3/2 dalam kurung X plus Y plus setengah. Di mana hal tersebut tidak sama dengan F marginal X ketika kita kalikan dengan F marginal Y. Sehingga sebenarnya dengan syarat satu saja, kita juga bisa menunjukkan bahwa X dan Y adalah dependent, karena tidak terpenuhi untuk syarat pertamanya. Nah, tapi kita akan mencoba buktikan untuk syarat keduanya, yang terbukti bahwa syarat ini terpenuhi. Nah, di sini disebutkan bahwa batas dari X dan Y itu adalah 0 sampai 1. Kita refresh lagi ke soal, tapi saya nggak usah balik ke soal. Dan jika dikalikan akan membentuk sebuah persegi dengan luas 1. Jadi, terbukti bahwa A bagus dari X dan Y tersebut adalah perkalian dari masing-masing A bagus X dan A bagus Y. Maka syarat 2 ini terpenuhi. Namun karena syarat pertama tadi tidak terpenuhi, maka X dan Y adalah dependent. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian D, kita harus menentukan ekspektasi dari XY. Nah, ekspektasi sebenarnya sudah dijelaskan pada bagian-bagian awal dari perkuliahan StatMat ini. Konsepnya sebenarnya sederhana, untuk yang continue tinggal kita mengalihkan ekspektasi yang di dalam ini, di dalam kurung ini, ke dalam fungsi yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi kita tinggal kalikan XY ke dalam Fxyz, kemudian dx, dy, dz. Nah, ini bebas untuk ditukar karena batasnya itu sama-sama dari 0 sampai 1 semua. Jadi nggak masalah mau kerjain dy dulu, atau misalnya dx dulu, atau misalnya dz dulu. Dan akhirnya akan membuahkan hasil sebesar 11/16. Untuk konsep integral, kembali lagi, kita saya nggak akan membahasnya di sini karena udah dibahas di kalkulus. Jadi kita langsung skip aja ke soal yang terakhir, bagian E. Nah, yang E ini agak unik karena kita harus mencari ekspektasi bersyarat ya. Dari X ditambah Y, kemudian bersyarat Z sama dengan Z kecil. Nah, bagaimana kita mencarinya? Kita mencarinya dengan seperti rumus ekspektasi yang sebelumnya, kita dapat mencarinya dengan X ditambah Y, yaitu nilai dalam kurung sini, dikalikan dengan fungsi dari X, Y, tapi bersyarat Z. Nah, bagaimana cara membuat fungsi X, Y dengan bersyarat Z adalah kita buat dulu Fxyz, namun kita bagi dengan PDF marginal dari Z sebagai syarat dari Fxy tersebut. Jadi, nantinya kita akan mendapatkan nilai bahwa double integral ini akan bernilai X plus Y, double integral ini akan memiliki fungsi dari X plus Y dikalikan dengan 3/2 X plus Y plus Z, dibagi dengan 3/2 Z plus 1 dx dy. Nah, oleh karena itu kita integralkan dan berlanjut sampai ke bawah, mendapatkan hasil Z ditambah 7/6 per Z tambah 1. Kenapa cuma ada variabel Z? Karena kembali lagi, yaitu batasnya adalah si Z ini. Nah, batasnya itulah yang menentukan variabel apa yang nanti harus ada di jawaban itu. Nah, untuk mencapai variabel apa yang harus di jawaban itu, maka kita integralkan terhadap variabel yang sebaliknya, tidak
ada dalam jawaban tersebut, yaitu X dan Y. Oleh karena itu kita pasang double integral di sini dengan 0 sampai 1, 0 sampai 1 di batas soal. Kemudian kita kerjakan seperti kita menghitung ekspektasi yang sebelumnya, seperti biasa. Dan untuk hasil integralnya bernilai seperti berikut. Dan sekian untuk pembahasan contoh yang pertama, kita lanjutkan ke pembahasan contoh yang kedua. Terima kasih. Untuk contoh kedua, 5 kartu diambil secara acak dan tanpa pengembalian dari dek jembatan. Biarkan variabel acak X1, X2, dan X3 menunjukkan jumlah kartu skop, jumlah kartu hati, dan jumlah kartu wajib yang muncul di antara 5 kartu. Tentukan PDF bersama X1, X2, dan X3, dan juga PDF marginalnya. Untuk menjawab pertanyaan A, akan kami misalkan dulu X1, X2, dan X3-nya. X1 adalah kartu skop, X2 jumlah kartu hati, dan X3 adalah jumlah kartu wajib. Dan kami menggunakan probabilitas dari X1 karena jumlah kartu skop berjumlah 13, maka 13 X1, dan seterusnya sampai X3, karena setiap satu tipe kartu mempunyai 13 untuk jumlahnya, dan karena mengambil 5 kartu, maka 5 kurangin X1, X2, dan X3. Dan total dari keseluruhan kartu ada 52, dan yang diambil ada 5. Maka begini persamaannya, dan maka PMF bersama dapat ditentukan, yaitu seperti yang tertulis, 13 CX1, 13 CX2, 13 CX3, dan 13 5C, 5 min X1, min X2, min X3 per 52 C5. Lalu untuk menjawab pertanyaan yang B, untuk mencari PMF marginal, untuk X1, X2, dan X3 menggunakan cara yang sama. Karena dari jumlah kartu untuk satu tipe ada 13, maka 13 X1, X2, dan X3 seperti yang tertulis di sini. Dan karena jumlah kartu ada 52, maka 52 kurang 13 adalah 39, maka 39 dan C5 min X1. Maka terdapat PMF marginal untuk X1 dan cara yang sama diberlakukan untuk X2 dan X3. Sekian penjelasan kami mengenai perluasan ke beberapa peubah acak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.